Selamat pagi Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan sebagai bekal kita hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, Jumat 6 Juni 2025, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3, ayat 2 dan ayat 8. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalimat ini, kalimat barusan bagi sebagian orang mungkin hanya kata-kata indah saja. Bagi orang-orang yang gersang imannya atau orang yang ateis bahkan, kalimat itu hanya dimaknai sebagai penghiburan untuk memperindah suasana hati saja, yang toh tidak menjamin apa-apa. Tetapi bagi orang yang punya iman yang murni, iman percaya yang teguh, terutama bagi mereka yang sedang mengidap sakit penyakit, kata-kata tiada yang mustahil bagi Tuhan benar-benar punya kuasa. Bahwa Tuhan punya kuasa menyembuhkan, memulihkan. Dialah tabib yang agung itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, perikop kita hari ini bercerita tentang seorang yang lumpuh dari lahir, yang berdiam atau biasa tinggal di depan Bait Allah, yang kemudian meminta-minta. Dia seorang pengemis, lalu kemudian disembuhkan ketika berjumpa dengan Petrus dan Yohanes. Sebagaimana peminta-minta ya, orang biasanya hanya melalui dia saja. Orang-orang seperti ini jarang dilirik atau bahkan digubris. Hanya beberapa orang saja yang mungkin mau melihat sakunya dan menyumbangkan kepada orang tersebut. Tetapi Petrus dan Yohanes datang menghampiri dia sebelum memasuki Bait Allah, lalu berinteraksi dengan dia, lalu kemudian meminta orang itu agar menatap Petrus. Dan kemudian Petrus mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Dan setelah itu orang tersebut yang lumpuh dari lahir tidak bisa jalan, kemudian perlahan ditopang berdiri oleh Petrus, lalu berjalan, lalu melompat-lompat dengan girangnya. Bersuka hati dia karena penyakitnya telah sembuh. Dia bisa berjalan, bahkan dia melompat, dia memuji nama Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, Petrus bukan seorang dokter, bukan juga dukun atau orang pintar, tapi kuasa mukjizat penyembuhan itu dia terima dari gurunya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, firman hari ini menceritakan, mengingatkan lagi kepada kita betapa kuasa Tuhan Yesus itu nyata. Bukan sekadar kata-kata saja, bukan sekadar sugesti positif aja, tapi betul-betul nyata membawa kesembuhan. Jadi jika ibu bapak sedang sakit atau mohon maaf ada saudara, kerabat yang sedang terbaring sakit, ibu bapak boleh membesuk dia, lalu mendoakan dia, dan ingatlah dengan iman dan percaya kita ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya engkau memperoleh kesembuhan. Maka dijamin
di suatu saat nanti di waktu yang indah, Tuhan akan menganugerahi saudara kita kesembuhan, dan itu yang kita percaya, maka mereka akan pulih dan sembuh. Kiranya firman hari ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas Engkau yang membekali kami hari ini dengan firman-Mu yang menyadarkan kami betapa Tuhan penuh kasih yang mau membesuk, melawat dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang berharap penuh kepadamu, berharap akan kesembuhan. Kiranya ya Tuhan, saudari-saudara kami yang sedang sakit atau yang sedang pemulihan, Tuhanlah yang kiranya berkenan menyembuhkan mereka. Sentuh mereka dengan tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, supaya di dalam nama Yesus mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarilah kami untuk senantiasa percaya pada kuasa-Mu, senantiasa percaya padamu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.